Moviemaker, selamat datang di channel Movie Maniac. Buat yang baru gabung, boleh dong aku minta tombol subscribe-nya demi keberlangsungan channel dan tingkat semangatku. Kali ini Mimin mau bercerita tentang film di tahun 2018. Film ini bergenre komedi yang dibintangi oleh aktor sekaligus stand-up komedian yang tak lain dan yang tak bukan adalah Babang Kevin Hart. Kalian pasti udah gak asing nih sama paras Babang ini. Yap, Babang ini cukup seliuran di banyak film. Salah satunya film Jumanji terbaru, yang memang versi jadulnya pun udah populer dari zaman Mimin masih suka main tanah di luar. Pasti kalian udah nonton keberapa kali tuh film. Oke, balik ke topik. Selain itu, Babang Kevin juga ditemani sama Teteh Tiffany Haddish dan Babang Tom Riddle. Nah, pasti bener nih nyebutnya. Mereka bertiga terkenal sebagai aktor yang tekun di genre komedi, jadi udah gak bisa ngadi-ngadi lagi gimana kelakuannya. Langsung aja yuk, buat kalian yang kepo sama ceritanya, tonton sampai habis ya. Markiton, mari kita tonton. Film diawali dengan Bang Teddy yang lagi pusing sama persiapan ujian. Lalu dia diajak makan malam bersama keluarganya. Dan di meja makan ada kembarannya Teddy yaitu Teh Dennis, di mana teteh ini lebih pintar daripada Teddy. Lalu di sisi meja lainnya ada emak sama bapak mereka. Di meja makan mereka berbincang tentang ketidaksiapan Teddy untuk menghadapi ujian besok. Sounds like someone's unprepared. Esok paginya adalah waktu ujian. Teddy melihat Dennis yang ngecengin dia lalu duduk berseberangan dengan temannya Marvin. Di sisi lain temannya Stuart juga mengecenginya. Kasian deh Bang Ted di-underestimated. Saat mulai mengerjakan ujian, tulisan pada kertasnya berterbangan yang membuat Teddy seketika jadi keliengan. Macam dirijen upacara ya. Lalu Teddy menyudahi ujiannya yang belum terisi satupun dan berkoar-koar bahwa dia tidak bisa diperintah seperti domba untuk mengerjakan ujian yang tidak nyata. Lah, emang domba ada ujian juga? Dia memilih menjalankan ujian pada kehidupan nyata dan akan sukses menjadi orang kaya nantinya. Lalu Bang Teddy pun meninggalkan ruangan. Yap, Teddy otomatis gagal lulus. Adegan berpindah ke 17 tahun kemudian. Dilihat Teddy bersama dengan kekasihnya Lisa naik mobil mewah. Teddy mengantarkan Lisa ke kantornya yang nampak mewah. Kan bau-baunya ceweknya sukses nantajer nih. Di depan kantornya sudah ada Maya, rekan bisnis Lisa. Sementara Teddy sendiri bekerja di toko peralatan barbeque dengan penghargaan sebagai karyawan terbaik yang selalu dinobatkannya. Ini adalah Joe, bos sekaligus pemilik toko yang lebih bangga kepada Teddy daripada anaknya sendiri, Joe Junior. Dia bahkan akan memberikan tokonya kepada Teddy jika dia pensiun nanti. All yours, Teddy. Lalu malam harinya di restoran, Teddy bersama kekasih dan juga rekannya makan malam bersama. Teddy bercerita kepada Marvin bahwa selepas makan malam, Teddy berencana akan melamar Lisa dengan cincin mewahnya. Marvin merasa bahwa Teddy selalu berlebihan jika melihat Lisa akan menerima Teddy apa adanya. Mulai dari mobil Porsche dan apartemen mewah, hidupnya pun penuh dengan tagihan hutang. Namun sebenarnya niat Teddy hanya ingin mensejajarkan dengan kekasihnya yang sukses. Cie, ampun Bang Jago. Saat makan malam selesai, Lisa ingin membayar bil pesanan, namun Teddy dengan berbesar hati akan membayar semua tagihan makan malam tersebut. Widih, idaman gak nih? Teddy melihat jumlah nominal yang tertera pada kertas lalu membuatnya dan tak sanggup membayar. Dia pun melancarkan aksinya dengan memberi aba-aba kepada Marvin untuk mengalihkan perhatian Lisa. Ya ampun, jorok amat itu he. Baru juga kagum gentleman-nya keluar. Oh my god. No. Teddy dan pelayan restoran yang bernama Louis pun ribut. Pasalnya, bulu pada makanan itu terlalu banyak untuk ketidaksengajaan. Louis menuduh bahwa itu bulunya Teddy. I believe you planted these. These are the pubes of an African American guy. Adu bacot pun berakhir dengan kemenangan Teddy, yaitu makan gratis alias gak jadi bayar. Jangan ditiru ya bun. Setelah itu Teddy dan Lisa mampir ke toko alat barbeque tempat kerja Teddy. Di sana Teddy telah menyiapkan kejutan buat Teh Lisa, yaitu melamarnya. Udah romantisnya, jangan ngiri ya kalian peremlo. Saat setelah berhasil memasangkan cincinnya ke jari manis Lisa, malapetaka pun menghampiri. Tutup sempech yang saya nggak tahu sebutannya apa, sialnya terlempar memantul mengenai gas saat Teddy membukanya, yang membuat gas tersebut mengalami kebocoran. Bang Teddy menyuruh Teteh menunggu di luar, sementara dia merapikan kembali barang-barang di toko dan... Untung Teddy baik-baik aja.
Ya, nggak jadi dapat warisan toko. Esoknya Teddy bingung karena kini dia tidak memiliki pekerjaan. Marvin bilang dia bisa saja bekerja di sini, tapi harus lulus ujian dulu buat dapetin ijazah gitulah yang pasti. Persyaratan kerja ya bun, camkan, jangan putus sekolah. Namun Teddy ogah untuk sekolah lagi. Jangan males dong Bang Ted, sekolah kan sekarang di rumah. Dia memutuskan untuk bertemu kepala sekolah dan merayunya agar bisa mendapatkan kelulusan ujian alias ijazah. Di sisi lain, Teddy tidak memberitahu Lisa dan malah mengatakan bahwa dia sekarang menjadi analisis keuangan bersama dengan Marvin di kantornya. Saat di lampu merah, mobil Teddy bersebelahan dengan Tete yang sedang teleponan layaknya pakai toa, sehingga membuat mereka adu bacot di pertengahan lampu merah tersebut. I don't care if he is your pastor. Do the congregation know you're a freak like that? What? Don't shush me. Yeah. Saat lampu sudah hijau, Tete pun tancap gas dan meninggalkan Teddy yang ditemani klakson-klakson Ria. Where's my mirror? Hey, who you talking at? Sesampainya di sekolah, Teddy teringat dengan masa lalunya, di mana dia dianggap Stuart merusak reputasi sekolah karena kebodohannya. Teddy tidak ambil diam dan membalas bacotannya dengan membahas kelebihan Stuart. Iya, kelebihan nih. I'll prove it. See? Wow, paket ekstra. It's a butterfly. Oke, udahan flashbacknya. Saat sedang menunggu di ruang administrasi, tak disangka-sangka Teddy bertemu dengan Stuart lagi. Rupanya Stuart kini menjadi kepala sekolah di sekolahan tersebut. Alamak, Teddy. This is my house. Stuart yang telah berkuasa di sekolah dan menganggap itu rumahnya tentu menerapkan peraturan-peraturan tegas. Teddy pun langsung menjelaskan apa tujuannya kemari. Tentu saja Stuart tidak akan menolongnya lewat jalur pintas itu. Tidak segampang itu, Ferguson. Dia tetap harus menghadapi ujian lewat kelas malam untuk mendapatkan ijazah tersebut. Namun kelas malam di sekolah itu tidak tersedia. Tak disangka-sangka lagi, Teddy bertemu dengan Teteh yang adu bacot di lampu merah tadi. What the fuck, Stuart? Hey, let's watch the language, please, Miss Carter. Teteh tersebut bernama Carrie dan merupakan guru di sekolah itu sekaligus guru sekolah malam. Lah, katanya tadi nggak ada. Rupanya Stuart tidak ingin Teddy menjadi siswa di sekolahannya, karena siswa yang buruk akan membuat reputasi sekolah menjadi buruk. Namun Carrie tetap mengizinkan Teddy jika ingin mengikuti sekolah malam karena dia membutuhkan uang tambahan. Lalu Stuart pun pergi untuk mendisiplinkan siswa-siswanya. Kerennya pakai tongkat bisbol, di sini mah pakai penggaris loh. Dulu gay itu mah. Carrie memberikan buku tebal kepada Teddy untuk dipelajarinya. Jelas Teddy tidak mengira itu. Dia mengharapkan selembar kertas saja. Tadi ngadi lu bang. You thought you could cram 4 years of high school into a leaflet? I didn't think that. Go to the library, Jean. Hold on to. Setelah itu, di luar, mobil Teddy akan diangkut karena menunggak biaya angsuran, dan terjadilah tarik-tarikan antar mobil yang membuat malapetaka double strike. Stop, man! I got my baby in here! The car's leaving. Get out of the car. Malam harinya, kelas malam pun dimulai. Teddy membawa bingkisan buat Carrie agar dia bisa dimudahkan. Budayanya sama ya. Carrie pun membagikan bingkisan tersebut kepada siswa-siswanya, karena dia tidak mempan disuap. Ya iyalah, disuap kok pakai makanan. Tapi bener, Ding. Di sini pun dia bertemu dengan teman kelas malamnya, yang tak lain adalah pelayan restoran yang ribut perihal bulu. Waduh, jodoh emang. Selain itu ada Jalen yang kehilangan pekerjaan karena digantikan robot. Teresa yang putus sekolah karena hamil duluan membutuhkan penghasilan untuk menghidupi ketiga anaknya. Terus ada Mila yang dikeluarkan dari sekolah karena penggunaan ekstasi dan membutuhkan ijazah agar terhindar dari bui. Lalu ada Louis yang kita sudah tahu lah ya gimana dampak setelah masalah perburuan itu. Terus ada Mackenzie yang membutuhkan ijazah untuk pindah jabatan dari supir pengangkut barang menjadi manajer. Dan yang terakhir Bobby yang lagi di penjara lewat virtual meetingnya. Ih, kayak zaman sekarang ya. Apakah berarti kita seperti di penjara? Oke, selesai perkenalan dan panjangnya. Hari pertama kelas malam pun dimulai dengan kuis dadakan. Wait, we got a test on the first day. Esok paginya, Teddy ngobrol secara virtual dengan Marvin. Marvin memberitahu bahwa ada lowongan pekerjaan yang cocok buat Teddy. Teddy pun langsung menuju lokasi. Rupanya itu adalah toko ayam Kristen dengan tagline ayam dari Tuhan. Teddy bekerja untuk memasarkan ayam Kristen di depan toko dengan menggunakan kostum ayam tentunya. Kasian deh, udah keren-keren lu Ted pakai jas. Mau tak mau, Teddy pun melakukannya. Malam selanjutnya adalah pertemuan sekolah malam. Saat sedang belajar, tak disangka hal ini terjadi pada Bobby. Mereka semua yang di kelas pun menyaksikan Bobby bergelut.
Alhasil, Bobby menang dalam pertandingan dan kegiatan belajar pun dilanjutkan. Saat sedang belajar, Teddy yang asik chatting nakal dengan sang tunangan disuruh maju untuk mengerjakan soal. Dan hal serupa pun terjadi lagi. Ya, dirijen mulai memainkan tangannya. Tiba-tiba sang kepala sekolah Stuart datang dan memantau kegiatan kelas malam. Teddy pun dengan kemampuan ala kadarnya menyelesaikan soal tersebut. Give me this line because it's written sloppy. So let's get that back in. Right? You got these 3 sides, got ABC, split that. That's there. Take these 2's away. You don't know the answer. Because that's what confuses you. And then Namun akhirnya dibantu Carrie. Saat di rumah, Teddy kini mau belajar dan ditemani bayang-bayang Carrie. Beginilah perkembangan belajar siswa kelas malam tiap harinya. Lalu hari-hari berikutnya, Teddy berencana untuk mencuri soal ujian. Bener-bener ya lu, Ted, cari jalan pintas terus. Teddy mengajak semua temannya untuk bergabung dan mereka pun setuju. Aksi mereka pun dimulai. Namun sebelum itu, tiba-tiba Teddy mendapat feed call dari Lisa. Mau tak mau, Teddy pun mengangkatnya. Dengan banyak gangguan yang terjadi, mulai dari Mac yang mules dan Bobby yang terhubung bersama dengan panggilan Lisa, Teddy pun berhasil ngeles dan mengakhiri obrolannya dengan Lisa. Lalu aksi pun dilanjutkan. Oh, iklan ternyata. Dengan ketidaksiapan rencana, Mackenzie alias Mac malah melumpuhkan petugas kebersihan dengan nekat. Jah, jadi ada saksi deh. PA nih, Babang Mac. Lalu Mac disuruh menyembunyikan petugas kebersihan tersebut, sementara yang lain mencari file soal ujian di dalam ruangan kepala sekolah. Setelah Mac kembali, dia memberitahu bahwa Stuart sedang jalan menuju ke ruangannya. Ya elah, selin nih Babang Mac udah mengagetin. Rupanya Stuart akan mengadakan rapat dengan para bu ibu. Teddy meminta Teresa untuk keluar dan mengulur waktu Stuart, meminta Louis untuk menjaga pintu, dan sementara Mac... What are you doing, Mac? looking for trapdoors. I'm glad you're here, Mac. Saat sedang membajak komputer untuk menemukan file ujian tersebut, serta Teresa yang tidak bisa menahan Stuart lebih lama lagi, tiba-tiba Stuart membuka pintu ruangannya. Oh, are you okay? Teresa melakukan jurus rayuan payahnya, namun tetap saja Stuart berhasil masuk ke dalam ruangannya. Good night! Lalu lagi-lagi Mac berulah. Hal ini membuat Stuart mengambil tongkat bisbolnya dan siap melumpuhkan siapa saja yang telah lancang masuk ke ruangannya. Saat sudah siap memukul sumber suara, lalu terdengar teriakan sehingga Stuart langsung lari keluar. Mereka pun berhasil mencuri file ujian tersebut. Sebelum mereka berhasil keluar, Stuart mengaktifkan penguncian pintu secara otomatis. Lalu mereka pergi ke atap untuk meloloskan diri. Saat sedang memperhitungkan loncatan yang harus dilalui untuk bisa ke gudang sebelah, ke gedung sebelah, tiba-tiba Mila yang diikuti dengan Mac namun gagal dan berhasil memutar tangannya layaknya penari balet. Sial, benar-benar sial, ditambah dapat bonusan dari Jalen. Jadi mau ikutan muntah. Lalu mereka pun pulang. Saat di rumah, Teddy kepergok oleh Lisa yang masih terbangun. Lisa mulai curiga, namun kecurigaannya malah jatuh ke tuduhan bahwa Teddy takut menikah. Kebohongan pun tetap dilanjutkan. Lalu besoknya Stuart datang ke tempat kerja Teddy. Long work, I see you, Teddy. Teddy Walker! I see you looking at. We're making eye contact right now. Open your eyes, Teddy. Teddy, come here! Stuart! Hey, Stuart, you were saying Teddy? about 10 times. Rupanya Stuart menemukan bukti bungkus makanan bertanda tokonya. Yah, ulah Jalen nih pasti. Bukti yang akan mendukung terbongkarnya pencurian soal ujian. Malamnya, saat para siswa sekolah, tentu saja Carrie langsung menuduh mereka curang. Yap, nilai mereka semua sempurna. Dengan kebodohan dan keteledoran mereka, pencurian soal ujian itu pun terbongkar Carrie. Here's the thing, alright? I know I didn't get a perfect score because I missed a few on purpose. Carrie murka dan menyuruh mereka semua keluar. Saat sedang cekcok bahwa para siswa sangat ingin mendapatkan ijazah, Teddy pun mengakui bahwa itu idenya. Teddy mengira dengan dia berkata jujur maka dia akan mendapatkan kesempatan keduanya. Namun ternyata nihil. Teddy pun dikeluarkan oleh Carrie. Besoknya, Stuart ternyata menemui Lisa dan Maya di kantornya. Dengan alibi proyek di sekolah, dia pun mengundangnya untuk datang ke sekolahnya dan melihat-lihat. Saya tahu maksud Anda, Pak Stuart.
Scene berganti dengan Teddy yang menghampiri Carrie di sekolah. Cie, mau ngerayu ya lu? Yap, Teddy berusaha meyakini Carrie untuk memberikan kesempatan. Carrie pun mau memberikannya asalkan Teddy harus menjalankan tes dahulu. Dan hasil tes pun keluar bahwa Teddy mengidap disleksia, diskalkulia, dan gangguan memproses. Jangan malas googling ya, Bun. Oh my god! I got learning herpes? Teddy pun menjalani program belajar yang tidak biasa. Dari segala bentuk hantaman, Teddy akhirnya berhasil fokus dan menjawab dengan benar. Teddy, that's right. You got it right. What? That's the correct answer. I got it right. You got it right, Teddy. Carrie pun memberikannya hadiah. What does that smell? What is that? Oh, now that's a gas. Check, check. Hari-hari berlalu, kini mereka telah memasuki hari terakhir kelas malam. Mereka pun merayakannya dan pergi ke prom night. Lah, ikut-ikutan aja nih siswa tua. Namun Stuart tak memberikan izin bagi mereka untuk bergabung. Dengan kecocotan Carrie, mereka pun berhasil nyelonong masuk. Saat sedang asik joget ria, tak disangka-sangka Lisa bersama Maya datang ke sekolahannya. Ulah Stuart pentil 3 nih pasti. Di sini pun Teddy berkata jujur tentang apa yang dilakukannya, dan dibarengi kejujuran yang lain. Lisa sangat kecewa dengan semua kebohongan Teddy, padahal Lisa sendiri selalu menerima Teddy apa adanya. Wow, cewek idaman para babang nih pasti. Lisa mengembalikan cincin yang diberikan Teddy dan mereka berpisah alias putus di malam itu juga. Teddy kini tinggal di rumah orang tuanya dan memutuskan tidak melanjutkan ujiannya. Ayahnya merasa gagal mendidik Teddy. Dyslexia, dyscalculia, Dyscalculia. however you say it. The issue is you're dishonest. Besoknya Teddy tetap melanjutkan pekerjaan di toko ayam Kristen. Lalu Stuart datang menghampirinya dan meminta maaf kepada Teddy. Dia berkata jujur bahwa sebenarnya saat SMA dia iri dengan pergaulan Teddy dan menyesali balas dendam yang telah dia lakukan. Carrie pun menghampiri Teddy dan meyakinkan serta memaksanya untuk mengikuti ujian. Guru banget nih ya, mantep panutan Q. Teddy bersama temannya kini melaksanakan ujian. Dengan tingkat fokus yang sudah bisa Teddy kendalikan, ia pun berhasil menyelesaikan ujian. Namun saat hasil ujian yang ditunggu keluar, hanya Teddy yang tidak berhasil lulus. Tetapi Teddy tidak putus asa dan ia akan mengikuti tes ujian lagi. Ujian demi ujian dia lalui dengan keoptimisannya, akhirnya Teddy berhasil lulus pada ujian yang kelima kalinya. Hari kelulusan pun tiba. Para siswa malam dengan perdananya dipersilahkan Stuart untuk mengikuti acara kelulusan tersebut. Teddy diberikan kesempatan untuk mewakili siswa sekolah malam dalam memberikan sambutannya. Tak disangka Lisa hadir saat Teddy sedang menyampaikan doanya. Acara pun selesai. Teddy memperkenalkan dirinya dengan versi baru kepada Lisa, dan Lisa luluh mau menerimanya. Alhamdulillah ya, rujuk kembali. Film pun berakhir dengan foto bersama siswa kelas malam. Ada scene Stuart yang kini sudah luas dengan peraturannya sendiri. Lemes simbang. Filmnya pun selesai tamat di end. Ya, begitulah perjalanan Teddy buat dapetin ijazah kelulusannya. Film ini sih buat Mimin sendiri sangat menghibur bingit, apalagi tingkah para siswa kelas malamnya. Semoga kalian juga terhibur ya. Oke deh, Mimin rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya, biar Mimin semangat bikin video selanjutnya. Yang mau rekomendasi film, bolehlah komen-komen di kolom komentar. Mimin pamit mundur, sampai jumpa Movie Maniakers.